teman-teman UMKM makin percaya nih Jis, daftar mereknya lewat Kebun Desain kayak gitu. Ya. Nah ini ada pertanyaan dari teman-teman yang sering ditanyakan itu, kira-kira kalau daftar merek itu harus berapa kelas ya gitu? Nah, idealnya kelasnya itu lumayan banyak sih sebenarnya. Idealnya? Idealnya. Oke. Ya, karena bisnis itu misalkan bidang kita baju nih. Jualan baju muslim lah, baju muslim. Nah, itu kan kategorinya passion ya. Yang biasanya terkait dengan passion itu dia nyerempet juga ke parfum, terus ke tas, gitu. Terus ya ke misalkan alas kaki, sepatu, sendal dan lain-lain gitu ya. Ini tuh nyerempet ke sana tuh. Dan itu kelasnya beda. Itu kelasnya beda. Kelasnya beda gitu ya. Bener. Contoh lagi misalkan bisnis restoran. Restoran, habis itu kita daftarin juga di kelas makanannya. Jadi jangan sampai ada misalkan kita bikin restoran Resto Padadang misalkan. Resto Padadang. Nah tiba-tiba nanti ada orang yang misalkan bikin roti. Ya bikin roti merek Padadang juga tuh. Itu kan sebenarnya sama-sama makanan tuh. Iya. Iya, cuman yang satu resto, yang satu lagi roti. Produk yang bisa dititip jualin gitu, dititip jual ke orang gitu. Nah idealnya itu sebenarnya didaftarin juga tuh pakai nama resto, jangan sampai dicomot orang gitu. Seharusnya merek roti Padadang itu ya merek kita gitu ya. Iya. Misalkan apa ya, Alam Sari lah, yang terkenal Alam Sari lah. Rumah makan Alam Sari kan banyak tuh cabangnya. Tiba-tiba ada makanan misalkan roti Alotri Alam Sari gitu. Orang kan jadi mikirnya wah ini dari itu bukan tuh yang sama kayak resto bukan nih gitu. Iya. Jadi sederhananya gini Jis, kalau misalkan kita tidak daftar merek dengan kelas yang banyak gitu ya. Itu kerugiannya gimana Jis? Apa yang kita konsekuensinya ruginya apa gitu? Ruginya adalah ada orang yang ikut membonceng merek kita setelah nama kita terkenal. Oke. Di bidang-bidang yang tadi yang relevan lah, mirip satu sama lain. Yang punya irisan dikit-dikit gitu ya. Iya. Kalau misalkan fashion misalkan gitu. Tadi ya. Parfum. Misalkan yang udah terkenal tuh apa ya? Merek apa ya? Erigo ya. Misalkan. Fashion Erigo misalkan. Ya. Erigo nggak daftar kelas untuk parfum gitu ya? Ya. Kita bisa daftar nih. Bisa di DJKI. Erigo parfum. Iya. Gitu ya? Bener. Oke. Dan itu mendompleng nama yang merek lain yang terkenal gitu ya? Bener. Untuk kelas fashion misalkan gitu. Iya. Walaupun sebenarnya parfum ini bukan fashion. Tapi biasanya brand fashion itu ngeluarin parfum suatu saat itu. Bisa apa ya namanya ya? Punya keterkaitan dekat banget gitu ya? Dekat banget. Atau bahkan yang lebih dekat lagi tas lah. Oke. Tas beda kelas soalnya nih. Dengan fashion beda kelas? Beda kelas. Oh gitu. Beda kelas. Oke. Saya lupa nomornya tapi beda kelas ya. Kan mirip tuh. Kita cek dulu nih Erigo daftar kelas tas enggak nih? Habis wah ternyata enggak. Ya udah kita daftarin gitu. Oke. Kita jadi brand tas namanya Erigo. Iya. Udah. Laku ntar di pasaran. Iya. Gitu. Nah, masalahnya kalau misalkan mereknya bagus ya nggak apa-apa mungkin. Tapi kalau misalkan brandnya produknya jelek, terus nanti suatu saat brandnya bermasalah, ke bawah semua nih jeleknya gitu. Iya. Kita pun yang brand kita misalkan udah bagus, dia daftar pakai nama yang sama tapi kelasnya beda gitu ya, dan keterima misalkan. Misalkan. Dan ternyata jelek gitu. Kita yang bagus jadi bisa ke bawah ya? Bisa ke bawah karena ya orang kan nggak ngerti merek-merek kan lah konsumen, kelas-kelas merek ya.
ya tas juga berarti mereknya si ini nih gitu. Iya, niatnya orang itu pengen ngedompleng nama besar kita gitu ya. Taunya produknya jelek. Ya. Sehingga brandnya jadi kebawa jelek gitu. Jadi kebawa jelek. Namanya sama kayak kita. Bener. Oke. Nah, kita jadi dirugikan dong. Ya. Tapi kan itu nggak salah secara hukum ya. Secara hukum nggak salah, kan beda kelas. Soalnya sih di DJKI juga aturannya lulus aja kalau beda banyak kelas. Banyak yang lulus. Cuman secara branding di masyarakat nih, yang gawat tuh itu branding di masyarakat, dan kita kedepannya kadang melakukan ekspansi produk gitu. Misalkan ayo kita produksi tas, kok udah didaftarin sama orang kan gitu. Benar. Gitu. Sempet pernah lihat sih kayaknya, atau sempat pernah dengar kayak gitu tuh pas mau ekspansi ke produk lain udah ada namanya gitu ya. Iya, itu udah daftarin sama orang. Iya. Cuman kelemahannya apa, Jis? Kalau misalkan kita daftar dengan berbagai macam merek, berbagai macam kelas ini, Jis? Kelemahannya modal. Bayarnya jadi mahal. Bayarnya jadi mahal. Itu. Terus ya tapi ini investasi lah. Jadi kita belum produksi tapi udah bayar mereknya gitu. Iya. Itu jadi pengeluaran lah. Sehingga banyak orang yang akhirnya kita nggak jualan ini gitu. Udahlah, nggak usah gitu. Sebenarnya kalau keuntungannya ya investasi jangka panjang ya. Investasi jangka panjang. Jadi istilahnya merebut dulu nama lah, jangan sampai dipakai orang gitu. Benar. Dan kayaknya cukup banyak sih orang-orang yang dia daftar merek dulu padahal bisnisnya belum ada nih. Ya. Kalau yang ngerti merek sih mereka daftar dulu, terus bahkan daftarnya banyak gitu. Karena itu tadi buat ngecover potensi-potensi dia ekspansi gitu. Iya, benar. Dan kan untuk daftar ulang itu 10 tahun ya. Ya. Jadi untuk harga ya kurang dari 4 juta untuk 1 merek, 2 merek kayak gitu ya. Ya. Itu ya worth it gitu ya. Worth it, kalau ada uangnya worth it. Karena ya ngetip nama, siapa tahu kita bisnis gitu kan dalam 10 tahun ini gitu. Nah yang bingung itu tadi kalau fashion kira-kira kemana ya ininya arahnya nih. Terus kalau resto kemana ya gitu. Nah, saya udah ngerangkum nih beberapa produk atau jasa yang mungkin ekspansinya kemana nih biar gampang. Oke. Apa aja tuh? Kayak misalkan skincare. Skincare biasanya ke obat. Ke obat juga, terus ke parfum juga sama skincare ke parfum. Terus tadi fashion udah, terus makanan misalkan restoran atau kedai itu sama ya. Terus ekspansi ke jual makanan online, delivery. Gitu. Nah, delivery. Karena itu kadang dibedain tuh kelasnya gitu ya. Terus ke makanan yang bisa dititip jual. Misalkan teman-teman produknya roti. Tadi misalkan makan di tempat roti, bikin juga tuh, daftarin juga yang versi produknya gitu. Contoh lain misalkan teman-teman misalkan jualan kayak teh poci itu kan diseduh di tempat. Nah itu sebenarnya kedai itu, bukan dititip jual kan gitu. Tapi daftarin juga nih, misalkan teh poci botol misalkan. Daftarin juga gitu. Jangan sampai ada teh poci botol punya orang gitu muncul nanti gitu. Apalagi ya, nanti lihat di layar aja lah. Oke. Ada daftarnya ada lah ya. Ini kita tampilin lah ya di layar. Soalnya cukup banyak kayak gitu ya. Banyak. Udah ada rangkumannya lah kayak gitu teman-teman. Intinya berarti di daftar merek kalau bisa banyak kelas, modalnya ada, lebih baik dieksekusi gitu ya. Lebih baik dieksekusi satu kali lah, dalam satu kali pengajuan gitu. Bisa juga misalkan coba dulu satu daftarin namanya Gold atau enggak nih. Gold baru dia daftar lagi di nama lain misalkan gitu. Iya benar. Itu ya strateginya biar enggak terlalu boncos lah. Ya. Dites dulu merek kita keterima atau enggak gitu ya. Ya, beda inilah strateginya beda nih kalau misalkan daftar banyak sih. Jadi ngeceknya juga harus banyak kelas gitu. Kira-kira
kira-kira aman gak nih di berbagai kelas ini gitu. Rencana daftar 5 kelas. Ya udah dicek juga nih ke 5 kelasnya. Udah aman namanya baru misalkan didaftarkan gitu. Oh iya benar bisa kayak gitu biar bisa sekaligus juga ya. Oke itu ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan teman-teman Jis pengen mempercayakan juga nih ke Kebun Desain urusan daftar merek kayak teman-teman yang lain nih. Boleh, yang mau daftar merek silahkan hubungi WA Kebun Desain. Mau sekalian dengan desain logonya juga bisa atau desain produk juga bisa. Langsung aja hubungi WA yang tertera di layar. Iya, kayak gitu ya teman-teman ya. Mudah gampang tinggal WA aja, nggak ribet, langsung bisa dibalas kalau hari kerja kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.